sebelum kita masuk ke ruang lingkup bisnis retail, ada baiknya kita untuk mengetahui definisinya terlebih dahulu. Oke, baik. Definisi yang pertama, retail. Retail itu berasal dari bahasa Perancis, dari kata retailer yang berarti memecah atau memotong sesuatu. Selanjutnya ada bisnis retail. Bisnis retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk bisnis. Jadi, kalau misalkan di retailer itu untuk pengguna akhir, jadi bukan untuk dijual lagi. Selanjutnya ada manajemen retail, yaitu merupakan upaya untuk mengelola segala macam bisnis retail. Nah, selanjutnya ada jalur distribusi barang dagang dalam retail. Ada 4 rantai, yang pertama dari perusahaan, pedagang besar, retail, yaitu konsumen akhir. Jadi dari perusahaan itu mengolah bahan mentah menjadi sebuah produk, selanjutnya itu akan didistribusikan ke pedagang besar, selanjutnya itu setelah pedagang besar ke retail, dan setelah retail itu baru kita ke konsumen akhir. Selanjutnya ada paradigma retail. Paradigma itu sendiri kalau misalkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu teori dalam ilmu pengetahuan atau konstruksi berpikir. Jadi di paradigma retail itu ada 2. Yang pertama paradigma retail tradisional sama paradigma retail modern. Kita akan membahas paradigma retail tradisional terlebih dahulu. Jadi paradigma retail tradisional merupakan pandangan yang menekan pengelolaan retail menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Jadi kalau misalkan di paradigma retail tradisional ini sendiri itu fokusnya itu bukan kebutuhan, tapi atas dasar yang orang itu inginkan. Jadi seperti contohnya itu toko kelontong yang di sekitar rumah kita, itu kan tidak memperhitungkan kita kebutuhannya apa, keinginannya apa, tapi yang dia ingin ada, ya dia akan beli itu gitu tuh. Contohnya misalkan, lihat ini kayaknya bagus deh, kayaknya laku deh, kayak gitu tuh. Jadi baru ada di mereka kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari pengelolaan paradigma retail tradisional. Cirinya itu ada 9. Yang pertama, kurang memilih lokasi. Karena emang tradisional, jadi tidak terlalu memperhitungkan masalah lokasi. Karena banyak dari kita, atau di sekitar rumah kita deh, itu kan pasti banyak toko-tokoan yang menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha. Jadi lokasi itu tidak terlalu difikirkan dalam paradigma retail tradisional. Ciri yang kedua adalah tidak memperhitungkan potensi pembeli. Jadi di sini pemetaan segmentasi pasarnya itu tidak tidak diperhitungkan. Asal kita jualan dapat untung, selesai, kelar gitu tuh. Jadi nggak ada memperhitungkan potensi pembelinya. Selanjutnya yang ketiga, jenis barang dagangan yang tidak terarah. Jadi kalau misalkan di sini itu jenis barang dagangan itu apa yang kita suka. Kita yang suka di sini itu maksudnya pedagangnya. Jadi si pedagang itu tidak memikirkan apa nih yang sebenarnya lagi dibutuhkan sama konsumen, apa nih sebenarnya yang diri sama konsumen. Jadi adapun kalau misalkan ia memang memperhitungkan itu, pasti sebelumnya itu sudah pesan terlebih dahulu. Misalkan misalkan dagang sayur yang suka yang di dalam rumah kita kalau misalkan mau membeli daging atau membeli ayam, itu pesan terlebih dahulu kalau misalkan memang biasanya itu tidak tersedia. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu tidak ada seleksi merek, jadi merek apapun bisa masuk kayak gitu, karena ya udah asal jualan kayak gitu. Selanjutnya kurang memperhatikan pemasok. Jadi di sini tuh kurang memperhatikan pemasok, asal kalau misalnya kita belanja ada gitu tuh. Contohnya itu misalkan tukang jualan minuman yang diseduh gitu loh. Kan misalkan contohnya pedagang itu tuh nggak punya kulkas nih, terus es batunya habis. Dari pemasok yang biasanya dia beli itu nggak ada, dia bingung kelabakan mau nyari yang mana, basically karena dia enggak memperhitungkan pemasoknya. Nah, yang keenam ada melakukan pencatatan penjualan sederhana. Ini mending ya dicatat. Kalau misalkan enggak, kadang ada beberapa yang enggak dicatat gitu tuh. Selanjutnya itu tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Jadi tidak mau evaluasi keuntungan. Kayak contohnya misalkan kan kita pasti ada nih di toko kelontongan atau di penjual apapun itu pasti ada barang yang cepat berpindah, yang cepat move sama barang yang lama. Kalau misalkan yang cepat kan kayak contohnya makanan segala macam. Terus kalau misalkan yang nggak cepat berpindah kan kayak misalkan perabotan kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya di sini tuh harus melakukan evaluasi terhadap produk. Misalkan ada 2 produk makanan A sama B. A ini cepat laku nih, kalau B ini kurang. Jadi nanti stoknya itu yang harus dibayar tuh A, kalau B lama kan. Jadi nanti kita stok dulu atau enggak nunggu ini selesai dulu, nunggu ini laku dulu kejual. Jadi baru ngadain stok lagi. Selanjutnya ada arus kas tidak terencana. Nah ini karena kebanyakan pas kemarin
memperhatikan UMKM juga. Kalau misalkan itu tuh arus kasnya itu tidak tercatat, jadi kayak misalkan dapat penghasilan uang, terus ada keperluan lain, misalkan beli baju atau beli apa, pasti tuh ngambilnya dari uang situ gitu tuh. Misalkan keperluan kecil-kecil deh, misalkan beli apa gitu yang kecil, terus baru ngambilnya dari uang keuntungan itu. Nah, jadi di sini tuh arus kasnya tidak terencana, jadi kita nggak tahu nih masukan kita berapa per harinya, pengeluaran kita berapa, jadi arus kasnya itu tidak terencana. Dan yang terakhir, pengembangan bisnis tidak terencana. Nah, ini pengembangan bisnis itu tidak terencana karena setiap harinya itu menjual, nggak ada pencatatan, nggak ada evaluasi, terus arus kasnya juga nggak ada. Yang which is itu tuh pengembangan bisnis itu bakalan nggak tahu karena bakalan rancu kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, selanjutnya ada paradigma retail modern. Paradigma retail modern merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern, di mana konsep pengelolaan retail lebih ditekankan dari sisi pada pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pangsa pasarnya. Jadi di sini itu kebalikan dari paradigma retail tradisional. Jadi di sini itu barang-barang yang tersedia itu lebih ke kebutuhan konsumen. Misalkan konsumen butuh apa nih, baru nanti kita akan adakan itu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pengelolaan paradigma retail modern, which is yang nomor pertama, lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Ini antoninya yang tadi dari dari retail tradisional, karena di sini tuh menentukan lokasi sangat penting. Karena kalau yang dari kita kan pasti tahu kalau misalnya hypermarket, supermarket itu kan pasti ada di tengah kota. Selanjutnya ada prediksi terhadap potensi pembeli. Jadi di sini pemetaan perihal segmentasi pasarnya itu sudah pasti jelas. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ada datanya tuh untuk memprediksi dari potensi pembeli. Selanjutnya itu ada pengelolaan jenis barang terarah. Jadi di sini tuh pasti terarah, kayak misalkan contohnya pengelolaannya tuh misalkan tentang makanan, terus kecantikan, kesehatan. Jadi terarah tuh pengelolaan jenis barangnya. Terus seleksi merek yang sangat ketat. Nah, di retail juga nggak sembarang merek itu bisa masuk gitu tuh. Contohnya kita punya usaha baru buka, terus punya macam snack gitu tuh, kita tuh nggak bisa langsung masuk ke dalam retail karena seleksinya itu sangat ketat. Jadi hanya beberapa brand doang yang bisa masuk. Contohnya misalkan produk keju, produk keju A, B, C. Nah, itu tuh yang paling kita masuk 3 ini. Ya berarti 3 ini yang masuk, yang lainnya belum boleh gitu tuh. Selanjutnya ada seleksi ketat terhadap pemasok. Nah, seleksi ketat terhadap pemasok itu maksudnya misalkan kita sudah punya pemasok nih, tapi dilihat dulu cara dia mengirimkan ke kita, cara dia itunya gimana, biaya pengirimannya apa. Jadi di situ tuh sangat diperhatikan seleksi kita terhadap pemasok. Selanjutnya ada lakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Ini sudah pasti, karena pasti setiap harinya itu ada pencatatan gitu tuh. Karena kita masuk ke retail modern aja tuh kita udah dapat nota, udah dapat truk gitu tuh. Jadi di situ pencatatan penjualannya dengan cermat, pasti tahu kita pemasukan berapa, pengeluarannya berapa, misalkan hari ini barang yang terjual laku ada berapa, seperti itu. Selanjutnya ada melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Jadi di sini kita tuh bisa tahu karena tadi ada catatan penjualan dengan cermat. Jadi misalkan produknya tuh yang laku hari ini apa aja, yang bisa cepat itu apa aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada arusnya terencana. Karena pengalaman dari teman saya sendiri yang bekerja di salah satu minimarket di retail itu, kalau misalnya setiap hari itu ada arus kasnya. Jadi setiap hari itu melaporkan dia memasukkannya berapa, ininya berapa, dari hari ke hari itu gimana fluktuasi dari pendapatannya kayak gitu. Ada minus, ada plus, seperti itu. Selanjutnya ada pengembangan bisnis terencana. Ini sudah pasti karena dari mulai pencatatannya sudah bagus, terus evaluasi, terus ada arus kas. Jadi lebih terarah tuh kalau misalnya pengembangan bisnis. Misalkan kita mau buka cabang, kita misalkan mau produk apa aja sih, mau ini, jadi ada ekspansi dari si retail tersebut. Baik, selanjutnya ada fungsi-fungsinya dijalankan oleh retail. Fungsi yang dijalankan oleh retail itu ada 5. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Yang kedua, memecah. Yang ketiga, perusahaan menyimpan persediaan. Yang keempat, penghasil jasa. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai produk dan jasa. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Ini sudah pasti fungsi dari retail. Karena apa? Karena orang itu tidak bisa digeneralisir. Karena setiap konsumen itu mempunyai
kriteria sendiri dalam memilih. Contoh dalam mikro kecilnya itu misalkan kita di rumah, misalkan contohnya itu di rumah, produk seperti sabun, sampo itu pasti kita berbeda-beda. Mungkin saya dengan ibu saya berbeda, saya dengan adik saya berbeda. Jadi seperti itu. Jadi setiap orang tuh pasti beda-beda dalam menentukan jenis produknya. Nah, sudah fungsi dari retail itu menyediakan berbagai macam produk jasa, berbagai macam merek, berbagai macam ukuran, bentuk, variasi, warna, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu fungsi memecah. Fungsi memecah di sini sudah pasti, teman-teman. Kalau saat kita ingin membeli sebuah produk, gak bisa beli langsung ke perusahaan pastinya, karena emang tidak bisa gitu tuh. Terus selanjutnya misalkan contoh kasusnya itu saya pengen coklat nih. Nah, saya bingung kalau misalnya ada retail ya, saya bingung masa beli ke perusahaan tapi belinya cuma satu. Udah memakan waktu yang lama untuk kesananya, butuh tenaga, seperti itu. Jadi fungsinya untuk retail itu untuk lebih ke menguntungkan kita dan menguntungkan si produsen, karena agar mendistribusikannya itu lebih gampang. Kayak contohnya ini kan retail fungsinya itu untuk konsumen akhir seperti kita. Jadi kalau beli satu itu lebih gampang. Jadi fungsi memecah di sini itu ya tadi, fungsi memecah itu terambil dari si perusahaan, baru dipecah. Setelah itu tuh baru kita tuh beli satuan, beli dua, atau sesuai kebutuhan kita, karena memang kan bukan untuk dijual lagi. Selanjutnya ada perusahaan menyimpan persediaan. Nah, maksud dari perusahaan menyimpan persediaan itu, jadi kalau misalkan membeli produk dan barang dan jasa pasti belinya itu misalkan per bulan atau per minggu. Nah, kita tuh bisa tenang karena si retail itu pasti sudah menyimpan persediaan. Jadi sudah pasti stoknya itu bakal ada terus. Karena tadi di ciri-ciri retail modern itu adanya pencatatan evaluasi terhadap produk. Jadi gak mungkin ada kekosongan barang seperti itu. Selanjutnya ada penghasil jasa. Maksud dari penghasil jasa di sini adalah bahwa retail itu memudahkan kita untuk bisa mengkonsumsi barang tersebut. Seperti yang tadi Putri jelaskan di ini perusahaan menyimpan persediaan. Jadi di sini tuh kita bisa lebih gampang gitu tuh untuk membeli. Contohnya kita mau beli coklat nih, gak mungkin kita beli langsung ke perusahaannya, pasti ke retail karena bisa membeli satuan seperti itu. Nah, penghasil jasa di sini itu sendiri, misalkan terus juga di sini tuh bisa menghasilkan jasa. Kayak contohnya delivery, kayak sekarang contohnya yang saya rasakan sendiri, kalau misalkan belanja di Alfamart gitu tuh, itu udah nggak harus ke tokonya langsung, tapi bisa menggunakan aplikasi. Jadi di situ tuh kita bisa membeli produk-produk Alfamart. Kalau misalkan radiusnya dekat, langsung bisa diantar pada saat hari itu juga. Lalu selanjutnya juga di penghasil jasa ini juga memberikan kemudahan, kayak gitu, memberikan kemudahan dengan menggunakan pembayaran melalui kartu kredit. Jadi kita bisa bayar nanti. Dan fungsi yang terakhir adalah meningkatkan nilai produk dan jasa. Karena kita, kalau misalkan contohnya saya pribadi, saya mau beli makanan, sampo, terus alat kecantikan. Kalau misalnya kita belinya di satu toko itu gitu tuh, pasti nggak mungkin ada langsung tersedia. Contohnya saya harus beli makanan, terus berarti saya harus pindah lagi ke toko kecantikan. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya di retail kan udah dalam satu tempat itu semuanya ada gitu. Apalagi yang hypermarket kan, baju, perabotan, makanan semuanya sudah tersedia. Jadi fungsi-fungsi yang dilakukan retail itu ada beberapa fungsi yang memang untuk memudahkan kita dan untuk memudahkan para produsen untuk mendistribusikannya kepada kita konsumen akhir. Nah, selanjutnya ada karakteristik dasar dari retail. Ada 3 karakteristik dasar. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Kita masuk ke yang pertama ya, yaitu pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, di sini itu ada 4. Yang pertama itu ada jenis barang yang dijual. Jadi jenis yang barang dijual itu pasti berbeda-beda. Contohnya misalkan kita di minimarket, di Alfamart, di Alfamart, di Indomaret, itu udah pasti tuh barang-barangnya itu gitu tuh. Terus kalau misalkan jenis barang dijual, misalkan contohnya itu kayak misalkan kita membeli sepatu di sport station, itu kan pasti khusus untuk sepatu gitu tuh. Jadi ini tuh kebutuhan konsumen itu tergantung dari jenis barang yang kita jualnya itu apa. Jadi berbeda-beda seperti itu.
Yang kedua, perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Jadi di sini itu lebih memfokuskan kepada barang apa yang kita akan jual. Contohnya yang tadi kita sebutkan misalkan Alfamart dan Indomart, itu kan minimarket yang berfokus kepada penjual makanan. Jadi di situ tuh barang yang akan diperbanyak itu dari segi makanan dan minumannya, karena memang tadi fokusnya itu untuk itu. Terus selanjutnya tingkat layanan konsumen. Jadi di sini tuh tingkat layanan konsumen itu berbeda-beda. Contohnya misalkan perbedaan dari minimarket dengan misalkan toko sepatu, toko sepeda. Kalau misalkan minimarket, pelayanan yang disediakan adalah berbagai macam produk makanan dan minuman yang bisa kita konsumsi untuk sehari-hari. Selanjutnya ada misalkan toko sepatu. Nah, layanan konsumennya itu kita bisa mencoba sepatunya di situ. Terus kalau misalkan contohnya lagi toko sepeda, mungkin kita di situ bisa sekalian untuk memasang sepeda tersebut. Atau enggak, contoh lainnya lagi adalah toko mainan. Biasanya kalau misalkan mainan itu kan dijualnya tuh masih dalam bentuk masih belum tersusun. Nah, kita tuh bisa memberikan layanan jasa untuk pemasangan mainan tersebut. Dan yang terakhir, harga barang dagangan. Nah, harga barang dagangan di situ maksudnya itu untuk membedakan gitu tuh. Contohnya, pasti kita sudah mengetahui kalau kita belanja di Alfamart dan di hypermarket itu harganya berbeda. Karena itu tadi gitu tuh. Dari mulai COGS aja kan beda gitu tuh, kos segala macamnya. Misalkan kita di Alfamart atau di Indomart itu hanya mengeluarkan per bulan itu berapa untuk listrik, karyawan dan sebagainya. Kalau misalkan di hypermarket kan pasti lebih gede, lebih banyak karyawannya, pasti kosnya juga bakal lebih besar gitu, dibebankan kepada harganya seperti itu. Selanjutnya ada pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Yang pertama itu penjualan melalui toko. Ini sudah pasti ya, toko paling jelas di kita bisa dilihat dengan kita, supermarket, hypermarket, minimarket, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada penjualan tidak melalui toko. Yang pertama ada retail elektronik, terus ada katalog dan pemasangan surat langsung, ada penjualan langsung, terus television home shopping. Ini biasanya yang seperti kita lihat di MNC Shop itu kan menggunakan media itu televisi. Jadi di situ bisa tuh penjualan tidak melalui toko karena memang tidak ada wujud tokonya, tapi adanya cuma segitu doang. Terus vending machine retailing. Jadi kalau misalnya itu penjualan toko, melalui toko itu memang ada tokonya. Kalau misalkan yang tidak melalui toko, ya tadi apalagi sekarang banyak e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Di sini juga ada 3. Yang pertama itu pendirian toko tunggal atau mandiri, rangkaian perusahaan, dan yang terakhir adalah waralaba. Yang pertama pendirian toko tunggal atau mandiri. Jadi di sini tuh pendirian tokonya itu atas perorangan dan atau kemitraan, bukan secara bukan dijalankan oleh lembaga yang lebih besar. Selanjutnya itu ada rangkaian perusahaan. Jadi rangkaian perusahaan itu sendiri jadi lebih satu tingkat di atas pendirian toko tunggal. Jadi ini itu rangkaian perusahaan itu biasanya didirikan kepada lembaga yang lebih besar. Atau enggak, contohnya misalkan biasanya kita itu kalau misalkan memiliki beberapa cabang, itu pasti kantor pusatnya itu di satu tempat. Nah, kantor pusatnya itu untuk memilih pemasok dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh rangkaian perusahaan tuh ada beberapa perusahaan seperti itu tuh. Terus yang terakhir ada waralaba atau franchising. Jadi waralaba di sini itu merupakan bentuk kerjasama dari pemilik waralaba dengan penyewa waralaba. Nah, di sini tuh jadi keuntungannya itu dibagi-bagi. Jadi kalau misalkan yang pemilik waralaba itu memberikan brand namanya, memberikan produknya, segala macamnya. Nah, sedangkan kalau misalkan penyewa waralaba itu untuk menjalankannya tuh. Jadi di sini tuh seperti contohnya misalkan Alfamart. Saya kan ini buka Alfamart gitu tuh. Nah, itu tuh kita bisa tuh menyewa si waralaba. Jadi nanti kita keuntungannya itu dibagi-bagi sama si pihak Alfamartnya tadi. Baik, selanjutnya ada peluang dalam industri retail. Ini secara makro ya teman-teman. Yang pertama itu meningkatkan konsentrasi industri. Yang kedua perbedaan dan pengembangan format dasar retail. Yang ketiga itu globalisasi. Dan yang keempat ada penggunaan berbagai cara untuk berinteraksi dengan konsumen. Nah, selanjutnya itu ada peluang bisnis retail di Indonesia. Yang pertama nih, sejak dulu banget dari sebelum tahun 1960-an itu era retail tradisional itu mulai berkembang.
Selanjutnya itu di tahun 1960-an, retail modern seperti department store. Tapi pada saat itu cuma adanya di Jakarta, yang merupakan ibu kota dari Indonesia. Selanjutnya itu ada di tahun 1970 sampai 1980. Di sini tuh perkembangan retail modern dengan format supermarket seperti Matahari, Hero, Ramayana. Selanjutnya itu ada di tahun 1990-an, pertumbuhan retail kelas atas seperti Metro dan kelas Alfa. Yang terakhir itu dari tahun 2000 sampai 2010, era perkembangan hypermarket atau e-retailing. Jadi di sini tuh udah bisa retail itu secara elektronik seperti itu. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan retail. Ini secara makro ya teman-teman. Ada 3 faktornya. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor demografi, dan yang terakhir ada sosial budaya. Dari faktor ekonomi dulu, pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Jadi di sini sudah sangat jelas gitu tuh. Semakin kita tinggi pendapatannya, semakin kebutuhan kita itu banyak. Contoh misalkan, saya misalkan pendapatannya sekian, jadi setiap hari itu saya misalkan makan pakai telur gitu tuh. Terus selanjutnya itu saya memiliki penghasilan yang lumayan di atas gitu. Pasti saya ingin makan misalkan menggunakan daging gitu tuh. Jadi di sini tuh faktor ekonomi itu mempengaruhi perkembangan retail. Jadi semakin banyak orang yang pendapatannya makin banyak, otomatis kebutuhannya juga akan konsumsi itu makin banyak dan makin berkembang jenisnya seperti itu. Jadi di sini itu pendapatan per penduduk, jadi GDP-nya itu gross domestic produknya. Selanjutnya yang kedua itu dari demografi. Demografi itu peningkatan jumlah penduduk. Jadi tingkat kelahiran itu tuh bakal bisa mengurangi perkembangan retail, karena semakin banyak orang, otomatis kebutuhan juga pasti akan meningkat gitu tuh. Jadi faktor penawaran barangnya itu makin banyak. Jadi ini tuh bisa untuk perkembangan retail. Makin besar banyak orangnya, berarti otomatis kebutuhannya juga bakal makin banyak. Selanjutnya yang terakhir itu ada sosial budaya, seperti terjadinya perubahan gaya hidup, terus kebiasaan berbelanja. Jadi di sini tuh kayak contohnya misalkan yang lagi booming, misalkan contohnya misalkan pada saat itu misalkan Justin Bieber misalkan menggunakan kemeja kotak-kotak misalkan. Nah pasti tuh di sini tuh trennya itu ada gitu tuh, gaya hidupnya. Terus selanjutnya itu kebiasaan berbelanjanya. Nah kebiasaan berbelanja ini juga bisa untuk mempengaruhi faktor perkembangan retail secara makro. Selanjutnya itu ada proses keputusan manajemen retail. Itu dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama itu memahami lingkup bisnis retail, mencakup pesaing dan konsumen. Kalau misalkan ini itu adanya di lingkungan mikronya, jadi kita harus memahami dulu yang namanya pesaing atau kompetitor. Selanjutnya ada konsumennya itu sendiri. Kayak balik lagi ke tadi mengenai ciri-ciri dari paradigma retail modern. Itu kan fokusnya itu kebutuhan dan keinginan konsumen seperti itu. Yang kedua, bagian yang kedua adalah mengembangkan strategi retail. Yang pertama ada aspek pemasaran, bagaimana sih cara menjual produk kita. Terus ada aspek manajemen sumber daya manusia, bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada di retail tersebut. Ada aspek pemilihan lokasi, ini sangat penting dilakukan sebelum kita membuka sebuah retail atau sebuah perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu manajemen barang dagangan. Manajemen barang dagangan itu memiliki beberapa aspek. Aspek yang pertama ada aspek perencanaan pengelolaan keanekaragaman, seperti yang tadi dijelaskan juga. Jadi beberapa keanekaragaman. Jadi kita di sini tuh benar-benar filter barang-barang apa yang kita bakal display di toko kita, di retail kita. Yang kedua ada sistem pembelian barang dagangan. Jadi sistemnya itu bagaimana segala macam. Terus sistem penetapan harga barang. Di sini juga kita harus menetapkan HPP-nya, harga produk-produknya. Karena misalkan kita dari pemasok itu ngambil misalkan outfitnya itu sekian atau enggak, kita mengeluarkan costnya itu untuk misalkan listrik, lampu, AC, kenyamanan segala macamnya itu pasti dibebankan ke si harga produk tadi. Jadi ini tuh masuk ke penetapan harga barang. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah aspek bauran komunikasi dalam retail. Nah, masuk nih ke bagian yang keempat, yaitu manajemen toko. Yang pertama ada pengaturan tata letak. Misalkan di bagian depan itu kita untuk misalkan produk-produk yang kurang laku atau kurang bisa terjual, kita ada di promo, dan itu tuh letaknya tuh bisa kita taruh di depan, biar pas orang baru pertama kali masuk toko kita
kita itu langsung melihat ke toko tersebut dan oh ini kayaknya menarik gitu. Atau enggak misalkan produk makanan dengan produk kesehatan itu jangan terlalu dekat gitu tuh, jadi bisa agak dipisah seperti itu. Apalagi produk-produk yang berbau tajam seperti penyemprot nyamuk atau segala macam kayak gitu, jadi dipisahkan tuh berdasarkan dari pengaturan tata letak. Terus yang kedua itu ada aspek kualitas layanan. Di sini juga sangat penting layanannya. Terus yang terakhir pengelolaan sistem antrian dan penanganan keluhan pelanggan. Ini lebih ke customer service-nya. Terus yang kelima itu evaluasi kinerja manajemen retail. Jadi di sini itu menganalisis kinerja manajemen retail itu sendiri. Teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi ruang lingkup bisnis retail itu meliputi definisi, jalur distribusi barang dagang dalam retail, paradigma retail, ada dua, paradigma retail tradisional dan paradigma retail modern. Ada fungsi-fungsi yang dijelaskan oleh retail itu sendiri, karakteristik dasar retail, peluang dalam industri retail, peluang retail bisnis di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan retail, dan yang terakhir adalah proses kebutuhan manajemen retail. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.